Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, teman-teman. Di sini saya akan membagikan informasi tentang anjuran dari Kemendikbud tentang pemenuhan sarana dan prasarana rencana kebijakan tahun 2022. Ya, jadi program prioritas tahun ajaran 2021 yaitu pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Jadi kita sebagai tenaga operator di sekolah itu dianjurkan untuk mengupgrade kembali sarpras yang ada di sekolah ya, lewat aplikasi Dapodik. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan tetap memberikan informasi-informasi penting kepada teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Kita akan buka Dapodik. Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang standar sarpras yang masih silang pada beranda Dapodik. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita ambil salah satu contoh, itu adalah kamar mandi ya. Kita ambil salah satu contoh, itu kamar mandi atau WC siswa perempuan. Ini masih tanda silang, lengkapnya tidak ada, jadi dia masuk dalam kategori tidak lengkap. Kita buka sarpras dan kita langsung menuju ke alat dan angkutan, karena yang menjadi permasalahan kenapa tanda silang adalah di alat dan angkutan. Kita cari WC siswa perempuan. Nah, ini sebenarnya yang membuat dia tanda silang, teman-teman, adalah yang ini. Karena di standar sarpras untuk WC itu harusnya ada gayung ya, padahal sebenarnya di sini juga sudah ada gayung air. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bedanya di mana. Saya kurang tahu bedanya di mana, tetapi inilah standar yang memang harus dipenuhi ya, gayung. Jadi di sini tanda merah, artinya di WC siswa perempuan ini di alatnya itu gayung tidak ada. Makanya kita adakan, kita ubah, kemudian kita simpan. Nah, jadi gayungnya sudah ada meskipun data periodiknya masih kosong. Dan kalau data periodiknya kosong di sini, maka nanti pada saat validasi itu akan invalid. Ya, itu akan invalid. Tetapi kita lihat dulu hasilnya, apakah masih tanda silang. Kita refresh, kemudian kita masuk ke beranda, kita lihat standar sarpras kamar mandi atau WC perempuan masih silang. Kita refresh, sudah checklist, teman-teman ya, sudah checklist. Artinya untuk kamar mandi WC perempuan itu sudah sesuai dengan standar sarpras. Kita ambil satu contoh lagi, yaitu kamar mandi WC laki-laki. Di sini juga masih tanda silang. Kita langsung masuk ke alat dan angkutan ya, WC siswa laki-laki. WC siswa laki-laki, kita cari ini. Nah, permasalahan yang sama, teman-teman, gayungnya harusnya ada ya. Kita ubah, kita simpan ya, kemudian kita kembali ke beranda dan kita lihat masih silang. Jadi silakan di refresh dan sudah
centang teman-teman, sudah checklist. Nah, sebenarnya seperti itu cara untuk menghilangkan tanda silang untuk di beranda pada standar Sarpras. Tetapi kalau untuk saya itu saya biarkan saja teman-teman, karena kenapa? Tidak mungkin mengadakan suatu alat pada suatu ruangan kalau memang alatnya tidak ada, ya. Tidak mungkin mengadakan suatu alat pada ruang kalau misalkan alatnya tidak ada, meskipun dia tidak akan sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku. Jadi sebenarnya tanda silang ini itu mengacu kepada standar dan mengacu kepada standar sarana dan prasarana yang berlaku. Jadi kalau tidak sesuai dengan standar, makanya tanda silang teman-teman, ya. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya biarkan silang, ya. Saya tidak akan mengadakan suatu alat di ruangan tertentu kalau memang alatnya tidak ada. Mungkin dengan demikian akan menjadi perhatian dari Kemendikbud. Siapa tahu ujung-ujungnya kan dapat bantuan. Oke. Saya ambil lagi satu contoh, misalkan seperti ini. Ini ruang TU. Kenapa di ruang TU itu checklist? Ya, saya tambah lagi teman-teman, ya. Kenapa ruang TU checklist? Ya, karena saya sesuaikan dengan standar sarana prasarana yang berlaku. Meskipun sebenarnya alat itu tidak ada, ya, tapi saya sudah adakan. Saya ambil contoh, kita masih di ruang tata usaha. Ini di ruang tata usaha itu telepon tidak ada teman-teman, ya. Telepon tidak ada, makanya di sini saya masih kosongkan data periodiknya karena saya akan hapus. Jadi coba saya hapus ini, saya hilangkan, ya. Saya hilangkan telepon. Kita kembali ke beranda. Yang tadinya ruang TU itu checklist, begitu saya refresh, ruang TU-nya akan silang teman-teman, ya. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan standar Sarpras yang berlaku, yang harusnya TU itu, di ruang TU itu harusnya ada telepon. Kalau misalkan tidak ada, ngapain diadakan, ya. Jadi sekian dulu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita akan cari sama-sama solusinya. Dan subbreaker channel ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.